Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat baku dapa biar sesama warga Ebenezer. Tapi eh, kita bersyukur hari ini karena Tuhan boleh menolong kita untuk ada kembali di dalam meeting ini. Yang pertama memang saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang boleh meluangkan waktu untuk ada bersama. Saya percaya bukan cuma meluangkan waktu untuk hadir, tetapi juga kita bisa sama-sama belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita di saat ini, mohon kesediaan ada dari teman-teman yang boleh pimpin doa. Kalau ada, boleh langsung aktifkan mic-nya. Oke. Oke, silakan Mem Tuti. Oke. Mari sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri ketika melalui media Zoom ini. Di saat ini Pak Edward Awanditi akan berbagi budaya positif, praktik baik untuk setiap kami. Kami menyadari kami terbatas, maka kami minta hikmat Tuhan. Baik Pak Ed yang akan membagikan materi ini, tapi juga kami semua yang akan mengikuti. Sehingga segala sesuatu yang baik dapat kami praktikkan untuk pengembangan kami di sekolah yang kami cintai, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan menolong Pak Ed supaya boleh menuntun dalam setiap diskusi dan materi yang bermanfaat untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mem Tuti sudah membuka kegiatan kita siang ini dengan doa. Tuhan berkati. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas untuk pertemuan kita saat ini ya. Kita membuat kesepakatan kelas untuk pertemuan kita saat ini. Kesepakatan kelasnya nanti di dalam Jamboard teman-teman. Saya kirim linknya di chat. Ya, linknya sudah ada di chat teman-teman. Teman-teman bisa akses dan boleh mengetik kira-kira menurut teman-teman untuk lancarnya kegiatan kita siang ini apa yang perlu kita lakukan. Silakan teman-teman. Boleh langsung menulis bisa membuka dan linknya sudah ada. Teman-teman bisa klik sticky note yang di samping itu untuk menuliskannya. Yang ada tanda sticky note di samping kiri itu. Yang tanda yang ini teman-teman. Sticky note. Kira-kira untuk kelancaran, oke, ada yang sudah masuk, jangan tidur. Kesepakatan kelas. Raise hand jika ingin
Oke, Raisen, jika Anda ada yang ingin ditanyakan. Oke, bisa menggunakan warna latar yang berbeda juga. Atau karena kita semua dengan baju kuning, jadi semua kuning juga ini. Selalu tersenyum. Oke. Nah, ini ada yang coret-coret. Ada lagi teman-teman, apakah cuma 4? Nah, ini tetap semangat, aktif dalam materi. Ada lagi teman-teman? Oh, harus fokus. Nah, ini saking semangatnya sampai besar-besar ini harus fokus, ya, harus fokus. Oke, teman-teman, mungkin ini yang perlu kita perhatikan demi kelancaran pertemuan kita saat ini. Maka apa yang telah teman-teman tulis dalam kesepakatan kelas ini kiranya menjadi perhatian kita semua selama melanjutkan kegiatan di siang ini. Saya tambahkan 1, selama kegiatan kamera tetap diaktifkan. Saya tambah kamera diaktifkan. Ya, selama kegiatan kamera tetap diaktifkan. Oke, kita lanjut dengan materinya. Pesan grup WhatsApp. Oke, teman-teman masih akan dengan mengisi di Padlet yang sama tapi di halaman 2. Saya ajak teman-teman untuk coba mengingat ketika teman-teman mengajar di kelas. Nah, teman-teman mengajar di kelas, kemudian teman-teman menghadapi anak-anak yang teman-teman hadapi dengan berbagai latar belakang mereka. Coba teman-teman, saya minta bantuannya untuk tulis satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman ketika teman-teman mengajar, menghadapi anak-anak yang berbeda-beda itu. Boleh di halaman 2, Bapak Ibu bisa ke halaman 2, di Jamboard tadi, untuk menuliskan perasaan teman-teman ketika, oh kagum, biar sudah capek siang-siang, belum sempat makan, kagum, sabar. Wah. Ada lagi senyum. Wah. Ini kalau semua seperti ini berarti budaya positif sebenarnya sudah, oh kagum. Ya, kagum. Masih semangat, tetap. Sabar. So, ada 2 orang yang sabar. Bahagia. Nah, ini menarik ini. Bolehkah saya tahu siapa yang menulis bahagia? Boleh aktifkan mikrofonnya, teman-teman. Ada yang menulis bahagia? Siapa yang menulis bahagia? Ada sabar dan kuat. Saya tertarik ke yang bahagia. Bolehkah yang menuliskan bahagia ini mengaktifkan mikrofonnya untuk
Coba berikan sedikit komentar mengapa sampai bahagia menghadapi kondisinya bahagia menghadapi situasi anak-anak di kelas itu. Ada banyak keunikan. Karena banyak keunikan dari anak-anak. Oke, banyak keunikan dari anak-anak membuat Ibu Shelly ya merasa bahagia walaupun belum sempat makan tapi tetap bahagia. Oke, terima kasih Shelly untuk baginya yang kagum, kuat dan sabar. Satu lagi, kuat dan sabar, teman-teman. Siapa yang kuat dan sabar? Bisa aktifkan mikrofonnya. Kuat dan sabar. Kalau Shelly tadi berbagi tentang kenapa dia bahagia, karena ada anak-anak, keunikan dari anak-anak. Kalau yang kuat dan sabar, enggak ada yang. Kalau Frima, apa perasaan ketika menghadapi teman-teman, anak-anak di kelas? Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya menulis kuat dan sabar. Oh ya, Alasannya karena satu, menghadapi beragam karakter dari siswa harus kuat mental. Itu yang harus dikuatkan dulu adalah mental kita. Banyak siswa dengan karakter yang berbeda-beda itu kadang-kala membuat mental kita kalau tidak kuat pasti lemah gitu, pasti gampang down, lelah. Dan kenapa saya juga harus menulis sabar, karena kalau kita tidak sabar pasti kita akan pasti terbawa emosi, pemikiran kita jadi suka marah-marah. Jadi selama ini saya ketika menghadapi siswa berusaha untuk tetap kuat dan sabar. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih Mem Frima dan Mem Shelly sudah berbagi. Teman-teman, memang tidak gampang untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai perbedaan mereka. Kadang kita juga gemas ya ketika di dalam kondisi tertentu kita menghadapi anak-anak dengan berbagai dinamika mereka, ya kadang-kadang perlu juga kita melatih diri untuk sabar dan tetap kuat. Untuk mencapai kebahagiaan menghadapi anak-anak yang berbeda-beda itu perlu proses ya, Michelle ya. Tidak semua orang bisa merasa bahagia, gitu. Tapi kita juga perlu berlatih untuk itu. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang suatu yang mungkin bukan hal baru bagi teman-teman, tapi kita tetap mau untuk mengembangkan, membekali diri untuk meningkatkan pelayanan kita. Untuk kegiatan kita hari ini ada dua tujuan yang pertama memang kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengimbasan tentang budaya positif dari kami, khusus saya, yang sementara mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sementara dalam proses. Tetapi kemudian harapannya dengan kegiatan ini kita bisa secara bersama bersinergi seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di SMP Kristen Ebenezer 2. Ya, menciptakan budaya positif di Ebenezer 2. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari, yang kita lewati dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ada tentang keyakinan kelas, walaupun kita sudah sempat mencobanya di awal, tetapi nanti di saat materi ada pengantar untuk bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir
adalah segitiga restitusi. Oke. Teman-teman, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada sebuah miskonsepsi yang selama ini ada di antara kita, bukan hanya kita tapi dari kebanyakan orang termasuk guru. Yang pertama bahwa ilusi tentang guru itu bisa mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid. Artinya seolah-olah guru punya hak, punya kuasa untuk dia bisa berbuat apa saja dan murid harus ikut. Hal yang kedua yang jadi miskonsepsi ialah ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa seseorang, memaksa anak dalam hal ini untuk mengikuti karena orang dewasa merasa bahwa dia sudah punya pengalaman hidup dan anak yang belum punya pengalaman seperti yang biasa kita dengar bahwa anak itu belum pernah melalui tahapan pemuda, ya, belum melalui tahapan dewasa, tapi orang dewasa itu sudah melalui tahapan mulai dari anak, remaja, pemuda sampai dia dewasa. Padahal semua ini seperti sebuah ilusi sebenarnya. Apakah memang itu benar? Mari kita lihat tentang disiplin, Bapak Ibu. Secara singkat saja karena saya percaya mungkin ini bukan hal baru bagi Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, mungkin yang terbayang di pikiran kita, terlintas di pikiran kita itu ada urusannya dengan tata tertib. Semuanya harus teratur, semuanya harus patuh pada aturan. Atau kalau di sekolah ketika kita mengatakan kita mendisiplinkan anak, maka akan membawa pikiran orang bahwa mendisiplinkan anak itu ialah menghukum, memberi hukuman kepada anak. Dan seolah-olah itu perlu, ya, itu perlu dalam konsep disiplin. Bapak Ibu, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan begini, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu, syarat utamanya ialah dia harus punya disiplin yang kuat. Bangsa kita sementara bergerak dalam pendidikan untuk lagi galak-galakan kurikulum merdeka. Nah, untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri perlu disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang dimaksudkan bukan disiplin yang dipengaruhi oleh faktor luar, tapi disiplin diri, dari dalam diri, atau dia orang itu punya motivasi internal. Nah, jika kita memiliki motivasi internal, maka menurut Ki Hajar Dewantara, kita juga memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau memberi motivasi. Karena berasal dari luar. Tapi kalau disiplin dalam diri adalah disiplin yang muncul dari motivasi diri untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, untuk membangun itu, teman-teman, ada nilai-nilai kebajikan yang cukup tersebar secara merata di Indonesia, di pendidikan kita saat ini tentang profil pelajar Pancasila. Ada dari berbagai sumber yang mengangkat tentang nilai-nilai kebajikan. Saya mengantar kita ke sini proyek-proyek nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pelajari, ya. Kita bisa hidupi, yang akan menolong kita untuk membangun disiplin dari dalam, motivasi internal. Peduli bukan karena dipaksa, kita menjaga kebersihan bukan karena dipaksa, tetapi kita ingin untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dari dalam diri.
Ya, teman-teman, kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Ini mari kita coba sedikit berefleksi. Kita sedikit berefleksi tentang bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Kita melakukan sesuatu yang baik sekalipun, perlu juga ada motivasi. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Ada 2 siswa yang datang di sekolah terlambat. Ketika ditanya oleh guru, dua-duanya sama-sama menjawab bahwa karena terlambat bangun. Si A menjawab terlambat bangun, si B juga menjawab terlambat bangun. Tetapi ternyata pertimbangan moral mereka bisa berbeda. Mungkin si A menjawab terlambat bangun karena dia takut kalau dia tidak jujur akan dimarahi oleh gurunya. Si B bisa saja dia menjawab terlambat bangun karena memang dia jujur terlambat bangun. Jadi bisa dengan dua jawaban yang sama, kejujuran yang sama, tetapi dengan pertimbangan moral yang berbeda. Nah, teman-teman, kadang juga kita dalam berefleksi, kita melakukan sesuatu juga karena mungkin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, misalnya. Nah, ada seorang psikolog, Diane Gossen, dia menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dia menghindari hukuman. Yang kedua, seorang bisa melakukan sesuatu yang memotivasi dia adalah supaya dia mendapat imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menurut Diane Gossen, bahwa seseorang itu dia bisa melakukan sesuatu karena motivasinya ialah dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, Diane Gossen mengatakan bahwa untuk berperilaku ada 3 faktor ini yang membawa dia, memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat ini, teman-teman, ketika kita hadir di masuk kelas tepat waktu, kira-kira saya tidak perlu meminta teman-teman menjawab, tapi kira-kira jawab dalam diri, kira-kira mengapa? Mengapa kita datang tepat waktu? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau ingin mendapat pujian dari pimpinan sekolah atau anak-anak juga bahwa guru saya ini datang tepat waktu? Atau motivasi apa yang ada di balik itu, teman-teman? Mungkin jadi bahan refleksi bagi kita untuk melakukannya. Teman-teman, coba lihat sebuah kasus ini. Iva, dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Secara tiba-tiba dia gagap berupaya menjawab. Teman-teman di kelas itu tertawa. Teman-teman di kelas tertawa. Lihat apa yang terjadi pada Iva. Pak Seno, guru matematikanya, membiarkan teman-teman Iva tertawa sampai Iva malu. Dan bahkan Pak Seno meminta Iva untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa jawab pertanyaan. Sehingga akhirnya kelas jadi ribut. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva? Dengan membiarkan ditertawai, mengajak dia berdiri di depan dan kemudian menunjuk-nunjuk hidungnya karena dia tidak mampu menjawab. Menurut teman-teman setuju atau tidak? Kalau setuju, mengapa?
Kalau tidak setuju, mengapa? Saya minta partisipasi teman-teman untuk refleksi tentang masalah yang kita sementara bahas. Silakan. Sir Farli, menurut Sir Farli apa yang dilakukan Pak Seno ini benar dalam kisah ini, Menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno ini adalah sesuatu yang salah ya, karena akan membuat sang siswa ini merasa trauma terhadap hal yang tersebut, sehingga itu adalah perlakuan yang salah menurut saya. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Sir Farli. Satu lagi, apakah ada ibu-ibu? Ada yang mau raise hand? Atau bisa langsung aktifkan mikrofonnya? Ibu Sil, bagaimana Ibu Sil? Nah, apa Ibu Sil setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Ya, tidak setuju. Ibu Sil tidak setuju. Mengapa Ibu Sil? Ya, karena kalau melihat gurunya sudah permalukan dia di depan kelas. Oke, karena dia mempermalukan Iva dalam kelas. Oke, kita beri aplaus untuk Ibu Sil dan Sir Farli, guru-guru IPS. Ya, terima kasih untuk responnya. Nah, teman-teman, yang pertanyaan kedua, kalau menurut teman-teman, apa yang dilakukan Pak Seno ini, dia masuk kategori apa? Apakah itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Atau bisa chat saja, boleh chat, yang bisa chat boleh chat. Yang dilakukan oleh Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah ada yang chat. Ibu Marla, hukuman. Ibu Rima, hukuman. Ya, sudah 5 orang ini hukuman. Oke, teman-teman. Di dalam pembelajaran pemberlakuan budaya positif, selain ada hukuman, selain ada konsekuensi, ada juga restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga murid itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan punya karakter yang kuat. Tidak hanya sekedar memberi dia hukuman, tidak hanya sekedar meminta dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia juga perlu dibentuk untuk punya karakter yang kuat sehingga ketika dia kembali tidak hanya berubah, tetapi dia juga bisa mempengaruhi orang lain, teman-temannya untuk berubah. Nah, teman-teman, secara singkat, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di poin paling atasnya itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Semua hukuman itu akan membentuk identitas murid menjadi gagal. Hukuman itu bisa berupa sesuatu yang menyakitkan. Suatu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu sebuah pilihan. Restitusi itu sebuah pilihan. Pada hukuman, murid itu akan tersakiti. Konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Tapi untuk restitusi,
murid bisa mendapatkan penguatan. Paling tidak ada beberapa, tapi saya coba untuk dua itu saja, bahwa konsekuensi mungkin yang sering terjadi, yang sering kita dapati, kalimat negatif, netral, dan kalimat positif misalnya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu negatif. Kalau kalimat yang netral ialah lakukanlah apa yang saya katakan. Kalau kalimat positifnya, kita bisa, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Yang satu itu negatif, itu paksa. Kalau yang netral itu ada stimulus dan kemudian direspon. Sedangkan kalau yang positif itu berupa teori kontrol. Ya. Oke, teman-teman, ada satu hal yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama tentang pemberian penghargaan. Ya. Pemberian penghargaan kadang-kadang itu bermanfaat, tetapi ada seorang tokoh yang namanya Alfikon. Dia mengatakan bahwa penghargaan itu sebenarnya adalah merupakan nilainya sama dengan memberi hukuman. Nanti kita lihat ke depan. Memberi penghargaan juga bisa menjadi sebuah hukuman bagi seseorang yang kita beri. Nah, pemberian penghargaan ini ada beberapa dampaknya, tapi saya coba untuk mengangkat 4. Yang pertama, jangka panjang, secara jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seseorang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Dan dia akhirnya hilang motivasi dari dalam diri. Dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan penghargaan. Atau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas seorang. Artinya kalau dia tidak diberikan penghargaan, maka dia akan melakukan sesuatu apa adanya. Tidak dengan sungguh-sungguh untuk melakukan. Kemudian teman-teman, budaya positif yang berikutnya ialah keyakinan kelas. Di awal tadi, di tatap muka kita di awal, kita sudah belajar coba untuk membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa pengendara motor, ya, ada Sir Claudio, ada juga Mem Celia, mengapa menggunakan helm saat mengendarai motor, ya? Kira-kira. Silakan Mem Shelley. Kenapa harus menggunakan helm? Karena Ya. itu kewajiban supaya tidak terjadi sesuatu hal ya. Oke, tidak. Kalau ya. Supaya nyaman ada helm. Aman. Oke, Serdio, apa setuju dengan yang di? Kalau menurut saya, mengapa kita harus menggunakan helm? Karena mungkin kesadaran diri. Oke, kesadaran diri. Ya. Oke, teman-teman, menggunakan helm ini bisa juga untuk keselamatan, ya. Keselamatan itu sama dengan menggunakan masker juga untuk kesehatan dan sebagainya. Teman-teman, seseorang itu dia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan apa yang dia yakini, gitu. Kalau dia yakini bahwa menggunakan helm itu demi keselamatannya, maka dia akan dengan sungguh-sungguh dia bersemangat untuk menggunakan helm dalam berkendara. Daripada hanya dia mau mengikuti serangkaian peraturan tertulis, gitu. Pokoknya yang penting dia menggunakan helm supaya apa? Menghindari dapat sweeping di jalan misalnya. Ya, kalau tidak ada sweeping mungkin dia tidak akan menggunakan helm. Tetapi ketika dia sadar, dia yakini bahwa helm itu untuk keselamatannya, maka dia akan berusaha dengan semangat dia melakukannya. Nah, teman-teman, ini juga berlaku bagi keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu bukan hanya sekedar sebuah peraturan yang dibuat oleh guru dan diikuti oleh murid, wajib untuk ikut. Tapi keyakinan kelas itu akan dibuat secara bersama-sama guru dan murid. Ya, saya percaya teman-teman juga sudah mempraktikannya ketika teman-teman masuk di kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin tidak perlu terlalu banyak, tetapi benar-benar dipikirkan secara bersama baik oleh murid, baik oleh guru untuk membantu mereka untuk menjalani kelas dengan semangat. Karena ketika murid dia sendiri yang mengatakan kalau keluar kelas harus minta izin misalnya, maka dia akan dengan semangat untuk minta izin. Ketika dia mau keluar, dia akan melakukannya. Beda dengan guru akan mengatakan semua yang keluar harus minta izin. Mungkin dia akan lakukan itu. Tetapi karena dibuat oleh guru dan dia harus taat kepada guru, bukan atas dasar kerelaannya untuk meminta izin ketika dia keluar kelas. Nah, satu hal teman-teman yang perlu kita ingat bahwa dalam proses pembentukan kelas, kita, guru dan murid itu harus bersedia untuk tinjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan kelas hari ini, mungkin bulan depan, mungkin dia tidak relevan lagi. Dulu misalnya di sekolah kita tidak mengizinkan anak-anak untuk menggunakan handphone saat di kelas. Tetapi sekarang tidak relevan karena anak-anak bisa memanfaatkan gadget itu untuk proses pembelajaran. Karena itu keyakinan kelas juga perlu kita terbuka, guru, murid terbuka untuk meninjau kembali. Apakah masih relevan hari ini, besok, mungkin 1 minggu masih. Mungkin 1 bulan ke depan kita perlu merubah keyakinan kelas. Ini beberapa contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Tapi coba teman-teman lihat ini. Ada satu yang perlu juga kita perhatikan dalam proses pembentukan keyakinan kelas ialah kita harus ganti kalimat-kalimat yang negatif berupa larangan ini menjadi kalimat-kalimat yang positif. Saya coba untuk 3 ini teman-teman. Jangan berlari di kelas. Itu kalimat negatifnya. Jangan nyontek saat ujian. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau seandainya kita menjadikan dia sebuah keyakinan kelas dengan kalimat positif, kira-kira kalimat apa yang bisa kita buat untuk menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif? Yang pertama dulu, jangan berlari di dalam kelas. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Ibu Mimi, kalau kita alihkan kalimat positif jangan berlari di dalam kelas, kita negatifnya kita ganti ke kalimat positif. Atau boleh chat saja, boleh chat. Kalau ada gangguan jaringan dan lain-lain bisa saja chat. Teman-teman bisa chat. Jangan berlari dalam kelas, boleh secara berurut saja kalimat positif dari 3 ini atau boleh satu-satu saja. Adakah yang mau berkomentar atau bisa masuk di kolom chat? Boleh pilih salah satunya. Jangan berlari di kelas, jangan menyontek saat ujian, atau jangan buang sampah sembarangan. Jadikan menjadi kalimat positif. Memarla, pilih yang mana? Yang 1 kah, yang 2 atau yang 3 untuk dijadikan kalimat positif?
Oh, sudah ada chat yang masuk. Mohon maaf, saya lihat. Oke, Ibu Sil, yang kalimat 3, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, tiga-tiganya buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Kalau 1 dan 2, ada yang mau memberi pendapat? Kalau Ibu Frima, jangan berlari di kelas, boleh kita ganti dengan kalimat positif apa, Ibu? Mohon untuk duduk dengan tertib. Mohon untuk Terima kasih. duduk dengan tertib. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu yang tadi teman-teman katakan. Mungkin sebagai referensi bisa saja kita dengan kalimat yang berbeda, tetapi kita coba untuk buat dalam kalimat positif. Ini sudah ada, belajarlah dan persiapkan dirimu saat ujian. Oke. Kita bisa juga berlakulah jujur atau bersikap jujur saat ujian, boleh. Eh, supaya jangan bilang jangan berlari, kita bisa katakan berjalanlah dalam kelas. Jadi harapannya proses pembuatan keyakinan kelas itu kita tidak menggunakan kalimat-kalimat jangan yang negatif, tapi kita membuat kalimat secara positif. Nah, teman-teman, kebutuhan dasar manusia. Coba teman-teman lihat kasus ini. Mary, seorang guru wali kelas 7A SMP di Tanimbar. Semoga Bapak Ibu tahu daerah Tanimbar itu di mana ya. Yang tahu di daerah mana mau dapat hadiah. Ya. Sedang bingung menghadapi ulah dari satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A datang untuk mengeluhkan bahwa Doni seringkali minta bekal mereka untuk makan siang, tapi dia mintanya dengan paksa. Kalau seandainya teman-teman jadi wali kelas, jadi Ibu Mary, menurut teman-teman ketika mendengar laporan dari murid itu, apa yang teman-teman lakukan? Dia minta makanan tapi mintanya dengan paksa. Kalau teman-teman jadi Ibu Mary, apa yang teman-teman lakukan? Silakan yang minta izin, silakan. Ibu Rima, kalau Ibu Rima jadi wali kelas, jadi Ibu Mary maksudnya. Kalau seandainya ganti nama Mary ini dengan Rima, apa yang Ibu mau lakukan hadapi anak ini? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa. Ya, kalau menurut saya, jika saya yang menjadi wali kelas yang tergambar di dalam kasus ini, yang pertama yang saya lakukan adalah saya perlu konfirmasi terlebih dahulu kepada Doni terkait apa yang dia telah lakukan ke beberapa temannya di kelas. Jadi saya panggil dulu, kemudian saya coba berikan satu pertanyaan kepada Doni. Boleh Doni sampaikan apa yang Doni telah lakukan kepada beberapa teman di kelas yang menurut kamu itu sesuatu yang kurang tepat. Jadi diizinkan supaya Doni bisa cerita dulu latar belakangnya kenapa dia melakukan itu. Dan kemudian jika dia sudah coba untuk menjelaskannya, dia sudah mulai terbuka, baru saya dan juga Doni, kami bersama-sama coba memikirkan apa yang tindak lanjut yang dia harus lakukan dari perbuatan yang telah dia lakukan kepada beberapa teman di kelasnya, karena dia dikatakan sering meminta bekal kepada teman-temannya dengan paksa. Jadi mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya, kemudian
coba memikirkan solusinya. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rima. Kita simpan jawaban Ibu Rima ya. Kita simpan jawaban Ibu Rima. Jawaban yang cukup baik. Kita simpan jawaban Ibu Rima. Teman-teman, seseorang melakukan sesuatu, termasuk dia melakukan pelanggaran sekalipun, dia ingin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh manusia yang berusaha untuk dipenuhi oleh manusia dengan berbagai tindakan yang dia lakukan. Ada kebutuhan untuk dia bertahan hidup, ada kebutuhan untuk dia menguasai, ada kebutuhan untuk dia merasa diterima, ada kebutuhan akan sebuah kebebasan, dan ada kebutuhan untuk sebuah kesenangan. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mengarah, di balik itu ada upaya untuk dia harus memenuhi kebutuhan dasar ini. Entah salah satu atau bisa lebih dari satu dari kebutuhan dasar ini yang berusaha untuk dipenuhi oleh seseorang. Bapak Ibu, selain 5 kebutuhan dasar itu, ada dalam budaya positif kita juga belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, dalam sebuah riset, Diane Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap bawahan atau terhadap murid dan anak. Yang pertama, sebagai penghukum, seorang penghukum ini dia bisa menggunakan hukuman bisa secara fisik, bisa juga secara verbal. Kemudian ada posisi kontrol dia pembuat rasa bersalah. Posisi ini mungkin sebagai seorang guru dia cuma dengan lembut bicara, tetapi dia akan membuat murid itu terus akan merasa bersalah dan mempersalahkan diri sendiri. Ada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun dia akan tetap berupaya untuk mengontrol murid secara persuasi. Tidak memaksa, tapi secara persuasi. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, seorang guru mengawasi murid. Dia bertanggung jawab atas perilaku orang yang dia awasi. Dan kemudian ada posisi kontrol yang kelima, ialah sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bisa mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, misalnya dia mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri juga. Nah, teman-teman, coba lihat beberapa pernyataan ini. Selalu kalau seandainya di dalam kelas menyelesaikan soal IPA, ada siswa yang sering terlambat buat, kamu pasti selalu terakhir. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, dia sebagai apa? Penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Boleh chat, boleh aktifkan mikrofon. Kamu selalu terakhir selesai. Atau Tuti buat recording, kamu selalu paling terlambat masukkan recording. Kira-kira kalau dengan kalimat itu posisi kontrolnya apa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terima kasih Tuti. Ada yang lain? Atau kita sepakat itu pembuat merasa bersalah? Ya, ada yang angguk-angguk, tanda setuju ya. Tanda setuju. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksi dan konsekuensinya apa?
Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang mana? Sir Marcel, kalau lihat kembali ke sini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kita balik ke sini, kira-kira posisi kontrolnya apa? Pemantau. Oke, pemantau. Karena seorang pemantau itu dia akan selalu membandingkan apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Apa peraturan, apa konsekuensi. Oke, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah memberi respon, bisa dengan tepuk tangan ya. Teman-teman, dari 5 posisi kontrol ini, kita juga sudah mungkin sering melakukannya, tetapi disarankan sebagai seorang guru dalam menghadapi murid yang mungkin perlu perhatian khusus, bermasalah dalam tanda kutip, kita harus belajar untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Nah, salah satunya ialah kita boleh mendampingi siswa dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Ya, teman-teman, mungkin ini bukan hal baru, tapi mari kita kembali menyegarkan pikiran kita tentang segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya untuk segitiga restitusi. Yang pertama, kita perlu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita stabilkan identitas. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Nah, validasi tindakan ini mengapa perlu? Karena semua tindakan termasuk sesuatu yang salah itu punya tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka kita perlu nanti di slide berikutnya akan disodorkan beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendampingi siswa yang bermasalah, misalnya dengan memvalidasi tindakannya lebih dahulu. Kemudian kita menstabilkan identitas. Tujuannya ialah mengubah identitas anak yang tadi dia bersalah, membuat pelanggaran, dari identitas yang gagal menjadi orang yang siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan dia menjadi sukses ke depan. Yang terakhir ialah menanyakan keyakinan. Jadi teman-teman, apalagi yang wali kelas ya, bukan berarti yang tidak wali kelas tidak perlu, tapi yang wali kelas yang hari-harinya berhadapan dengan siswa di kelas dalam pembinaan dan pendampingan, kita coba menerapkan ini ya. Validasi tindakan dulu yang salah, kemudian menstabilkan identitas, baru tanyakan keyakinan. Ini ketika kita melakukan ini, kita sementara berperan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita kembali kasus yang tadi dijelaskan tadi oleh Ibu Rima, kasusnya Ibu Mary dan Dodi tadi. Bahwa ketika memanggil Doni, tidak langsung menanyakan kenapa, dan setelah itu dia diberi sanksi sesuai dengan tata tertib. Tetapi kita juga perlu menanyakan alasannya apa. Mungkin kita bisa mendapatkan kira-kira kebutuhan dasar apa yang sementara berusaha untuk dipenuhi oleh Doni, sehingga kita bisa menolong dia untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, teman-teman, ini ada beberapa kalimat ini, beberapa, bukan berarti harus seperti ini. Tetapi ada beberapa kalimat yang bisa membantu kita ketika kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam pendampingan siswa. Menstabilkan identitas itu bisa kita mengawali, misalnya ada seseorang yang berbuat salah datang, kemudian kita mengawali dengan sapaan. Ketika dia mulai merasa bersalah, kita bisa bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan sebuah perbuatan yang salah. Tetapi
kita juga harus membuat dia sadar bahwa semua manusia termasuk kita sebagai guru itu berpotensi untuk membuat kesalahan gitu. Semua berpotensi untuk membuat kesalahan. Ini dengan tujuan untuk membuat dia tidak terus-menerus merasa gagal, tidak menerus merasa bersalah. Karena sebenarnya yang bersalah bukan cuma dia. Semua manusia punya potensi untuk berbuat salah. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Bapak Ibu bisa menggunakannya ketika mendampingi siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Cari tahu. Atau kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia memukul seseorang misalnya karena ada hak-haknya yang seolah-olah dirampas. Kita boleh validasi tindakannya, kemudian tanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang pernah kita sepakati dalam keyakinan di kelas maupun keyakinan di sekolah? Ya, keyakinan kelas ataupun keyakinan di sekolah. Bapak Ibu, dalam penerapannya di kelas, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Ya. Saya sebenarnya ada sediakan untuk praktek segitiga restitusi ya. Singkat saja, bolehkah seseorang bisa menjadi guru? Anggaplah saya siswa bermasalahnya ya. Anggaplah saya siswa bermasalahnya. Kasusnya ialah saya berkelahi dengan teman. Ya. Saya berkelahi dengan teman. Saya siswa, saya berkelahi dengan teman. Saya memukul teman, kemudian teman itu datang melaporkan kepada Bapak Ibu sebagai wali kelas. Gitu. Dengan untuk menerapkan segitiga restitusi, boleh dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Tidak perlu dari awal sampai akhir, paling tidak dari tiga pertanyaan ini Bapak Ibu bisa ajukan. Atau kalau belum bisa, kalau di online agak susah, mungkin setelah ini kita bisa praktik ya. Bisa praktik untuk segitiga restitusi. Kalau kita belum bisa mulai, harapannya kalau belum bisa langsung dengan murid, maka mungkin kita dengan guru juga saling berlatih dulu. Kami di pendidikan calon guru penggerak untuk menerapkan segitiga restitusi, praktik uji coba. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid bermasalah, ada juga yang membuat catatan untuk mengevaluasi praktiknya dan secara bergantian. Jadi Bapak Ibu boleh kita praktik setelah ini dengan teman-teman guru sehingga ketika kita menerapkannya kepada siswa mereka bisa menerimanya. Ya teman-teman sedikit berbagi ketika kami menyelesaikan tugas untuk praktik segitiga restitusi kepada 2 murid yang bermasalah. Setelah praktik itu saya coba minta pandangan mereka. Kalau seandainya penanganan siswa bermasalah dengan yang konvensional dengan praktik segitiga restitusi, teman-teman menarik. Jawaban mereka begini, Sir, kalau mempraktikkan segitiga restitusi seperti ini, Sir, dalam menyelesaikan masalah, kami merasa lebih manusiawi, begitu. Lebih manusiawi katanya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Walaupun memang perlu proses teman-teman, tapi itu respon dari anak-anak ketika mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Mereka merasa lebih manusiawi, mereka tidak merasa diri sendiri terus dipersalahkan dan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Gitu. Oke teman-teman, demikian materi kita hari ini. Apakah ada yang mau memberikan pendapat atau ada yang mau bertanya? Saya buka kesempatan 2 menit saja. Kalau ada yang mau berbagi atau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi 2 menit saja ya teman-teman. Boleh langsung aktifkan mikrofon saja untuk bicara misalnya.
Atau ada yang mau berbagi pengalaman? Oh ya, Tanya Mem mungkin. Tuti, silakan Mem Tuti. Oke, terima kasih kesempatannya. Pak Ed mau bertanya, misalnya dalam membuat keyakinan kelas, idealnya setiap berapa waktu? Karena memang kan kita ketika di kelas, ini khusus ya, contohnya yang bukan wali kelas, tetapi kalau juga ada keyakinan kelas yang dibuat di kelas, rasanya itu akan sangat membantu. Ya. Sehingga siswa punya apa yang nantinya jadi keyakinan bersama yang secara universal akan dipakai di kelas itu. Tapi idealnya akan seperti apa mengingat ada durasi waktu dalam pembelajaran dan kalau dia akan dimulai dengan berdiskusi bersama untuk menentukan itu kan akan cukup butuh waktu. Atau seperti apa? Apakah nantinya seperti kesepakatan kelas yang diubah yang diperlu saja atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mem Tuti untuk pertanyaannya. Idealnya masing-masing kelas itu dengan wali kelas juga punya keyakinan kelas sendiri. Cuma mungkin konteksnya agak sedikit berbeda dengan keyakinan kelas yang nantinya akan dibuat oleh guru mata pelajaran karena dia bersifat sementara. Ada yang memang bertahan selama di kelas, tapi tidak mengapa juga kalau seandainya kalau kita sepakati ke depan mungkin keyakinan kelas kita bisa oleh dengan bersama dengan wali kelas ya, siswa dengan wali kelas mungkin bisa dipajang di kelas ya. Supaya kalau nanti guru mata pelajaran mau masuk ada membuat kesepakatan keyakinan kelas juga, kalau ada poin yang sudah sama ya kita bisa rujukannya ke sana. Mungkin ada tambahan, mengingat juga waktu. Tapi memang idealnya keyakinan kelas itu bisa kita buat tiap tetap muka tergantung. Nah, mungkin strateginya kita persiapkan beberapa poin usulan yang nanti akan dibahas oleh siswa. Apakah mereka setuju atau tidak, kecuali kalau baru pertama kali tatap muka di kelas. Tapi kalau sudah tatap mukanya berjalan sudah beberapa minggu, ya mungkin keyakinan kelas yang pernah disepakati itu mungkin bisa disodorkan kembali. Mungkin ada tambahan karena situasi pembelajaran, mungkin pembelajaran di luar kelas, mungkin pembelajaran yang membutuhkan sesuatu yang berbeda, ya kita perlu revisi sesuai dengan kondisi pembelajaran. Cuma ada satu hal yang perlu, saya belum pernah juga mencoba, tapi di PMM ada sekolah rujukan, ada dinamika kesepakatan kelas. Dinamika ini kita bisa meminta seorang siswa di kelas untuk berefleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah dilakukan, apakah itu membantu, kira-kira dengan pengalamannya menjalani ada bersama dengan teman-temannya, kira-kira apa kesepakatan kelas itu perlu dilanjutkan atau perlu dievaluasi. Gitu. Jadi ada dinamika hasil refleksi dari siswa tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Tuti. Bisa jadi rekomendasi bagi kita juga di sekolah ke depan, mungkin keyakinan kelas itu yang bersama dengan wali kelas itu ditaruh di kelas supaya jadi pengingat bersama untuk semua. Karena saya lihat juga ada sekolah yang ketika kami lokakarya keyakinan kelas itu memang sudah dipajang di kelas. Ya, mungkin ada keyakinan kelas dari guru mata pelajaran. Terima kasih Ibu Tuti. Kalau tidak ada lagi teman-teman, waktunya untuk kita berrefleksi. Saya kembali meminta teman-teman untuk beraktivitas sedikit. Di kolom chat saya kirim link Padlet untuk teman-teman berrefleksi. Menurut teman-teman, apa yang sudah kita pelajari, peristiwa apa yang sudah kita pelajari saat ini, bisa diakses teman-teman? Sir Claudio dan Sir Marcel menyesuaikan ya. Jangan perhatikan latar belakang gambarnya ya. Silakan teman-teman.
kira-kira peristiwa apa perasaannya mengikuti kegiatan ini, kegiatan pembelajaran yang teman-teman, materi apa yang teman-teman dapati, tidak semua, mungkin 1-2 poin saja. Kemudian ke depan penerapannya kira-kira ada harapan teman-teman gimana? Oke, no name ini. Peristiwa positif. Oke. Ya, masih belum mau disebutkan namanya. Senang. Senang bisa belajar budaya positif. Oke, peristiwanya penerapan budaya positif di sekolah dari Ibu Rima. Masih ada pembelajaran dan penerapan, kira-kira pelajaran apa yang teman-teman pelajari. Dan ke depan pelajaran ini anonimus juga, senang. Mencari masalah dan mencari solusi. Nah, cari-cari masalah. Tapi jangan cuma cari-cari masalah, ternyata ada cari-cari solusi juga. Terima kasih. Bisa belajar tentang segitiga restitusi. Sangatnya bisa belajar bersama tentang budaya positif. Oke, kira-kira ke depan penerapannya bagaimana? Ada Sir Farli, belajar untuk sabar. Nah, bukan cuma Sir Farli, kita semua ini sama-sama belajar untuk sabar ini, Sir Farli. Kira-kira teman-teman, kalau seandainya teman-teman nanti ke depan, kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan setelah belajar ini? Belajar budaya positif, Bu Prima. Oke, Suparli senang karena dapat pelajaran yang baik untuk diterapkan. Dapat pencerahan. Makasih, Bu Prima. Untuk penerapan ini masih digumuli ya. Ada lagi yang masih ada, Ibu Prima, pembelajarannya ialah segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Sir Farli belajar cara penanganan anak dengan budaya positif. Oke. Belajar untuk lebih mengenal siswa. TSM. Bersyukur karena ilmunya dapat dimanfaatkan di kelas. Oke. Sir Farli, penerapannya semoga bisa diterapkan sesuai dengan realita yang ada. Oke, semangat berjuang ya. Semangat berjuang. Oke, teman-teman, terima kasih untuk refleksinya. Semoga apa yang dipelajari seperti yang teman-teman refleksikan. Ada lagi Ibu Prima dalam pembinaan kepada siswa akan menerapkan segitiga restitusi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Mungkin setelah ini langsung jabat tangan siapa yang jadi siswa bermasalah, siapa yang mau jadi gurunya untuk coba segitiga restitusi ya. Teman-teman, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya berterima kasih sekali karena bisa berbagi dengan teman-teman.
sebagai penutup, teman-teman, kita sadar bahwa di dalam penerapan disiplin positif di sekolah itu kita tidak bisa sendiri. Kita perlu berkolaborasi seluruh warga sekolah. Ya. Warga sekolah berarti bukan cuma guru, tetapi juga staf, termasuk CS dan lain-lain. Nah, guru dalam hal ini akan menjadi pelopor dalam penerapan disiplin positif. Karena itu kita wajib tahu menempatkan posisi dengan benar dan mampu terus-menerus berjuang untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat untuk menolong kita melihat murid-murid kita dengan sudut pandang yang berbeda. Kita juga di sekolah punya 7 nilai inti yang perlu juga kita hidupi selain apa yang sudah dibagikan hari ini. Kita akan doa tutup. Mungkin saya pakai cara yang berbeda, yang membuka, dia akan mengakhiri juga pertemuan ini dengan doa. Mem Tuti, mohon kesediaannya. Oke. Ya, Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena atas kasih penyertaan-Mu kami bersama boleh memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tuhan yang menolong kami sehingga hari ini Pak Edward Onditi boleh berbagi praktik baik dan itu semua sangat bermanfaat untuk kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terbatas namun kami tahu panggilan kami sebagai seorang pengajar. Kami mau meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan, kesabaran, terlebih biar setiap ilmu yang kami dapat bermanfaat untuk semua kami ketika kami ada di lingkungan belajar bertemu dengan semua siswa yang Tuhan percayakan. Diberkati Pak Ed, diberkati bersama dengan keluarga, dan biar segala sesuatu yang dikerjakan ke depan dalam pertolongan Tuhan. Ini kami yang mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Min, terima kasih Mem Tuti, terima kasih teman-teman. Saya akan berhenti untuk merekam